Shalom, jumpa lagi di dalam renungan pagi dari GKI Sumut Jenur Arifin Medan. Selamat pagi saudaraku, pada pagi hari ini perikop kita adalah dari Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dengan tema melayani seperti Kristus. Seperti apa? Seperti Kristus, dengan cara kenosis dan diakonia. Dua hal yang harus kita hari ini kita pelajari. Nah saudara, Kristus membuat kejutan di ruang atas sebuah rumah di Yerusalem pas sebelum hari raya Paskah. Bapak Ibu yang terkasih bisa bayangkan suasana perjamuan terakhir di tengah ketegangan para murid menjelang penyaliban. Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang mengguncangkan tatanan sosial dari murid-muridnya. Apakah itu saudaraku? Ia menanggalkan jubahnya. Ia melilitkan kain lenan dan mulai membasuh kaki murid-murid mereka. Saudara, ini bukan tugas seorang guru. Ini tugas seorang budak yang paling rendah sekalipun. Hari ini, mari kita belajar dari tindakan Yesus bahwa melayani bukan sekedar kesibukan. Melayani melainkan cerminan kasih yang radikal. Nah, saudara, secara teologis menanggalkan jubah adalah sebuah tindakan kenosis. Mengapa Yesus melakukannya? Jawabannya ada di ayat 3. Kita dapat kunci jawaban di sana. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Saat-saat ini banyak orang kesulitan melayani karena mereka merasa insecure, butuh pengakuan, saudara. Apakah Bapak Ibu juga merasakan hal yang sama? Tetapi pagi ini kita belajar dari Yesus. Tapi Yesus justru berani melayani karena ia tahu identitasnya yang mutlak. Inilah kenosis. Inilah pengosongan diri. Menanggalkan jubah otoritas tidak serta-merta membuat Yesus kehilangan kuasanya, tetapi ia memilih untuk menanggalkan hak istimewa demi kepentingan orang lain. Apa poinnya, saudaraku? Kita baru bisa benar-benar melayani ketika kita sudah selesai dengan ego kita sendiri. Ini makna kenosis secara teologis. Bapak Ibu yang terkasih, selesai dengan ego kita sendiri. Mari saya katakan sama-sama. Selesai dengan ego kita sendiri. Yang kedua, diakonia yang menyentuh kotoran. Nah, Yesus mempraktekkan diakonia, pelayanan hamba. Yesus membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianatinya, dan juga Petrus yang akan menyangkalnya. Ya, 3 kali. Justru disinilah tantangan pastoralnya, saudaraku. Seringkali kita hanya mau melayani orang-orang yang kita sukai, atau mereka yang kita anggap layak. Namun, diakonia Kristus justru berani menyentuh titik-titik yang kotor. Apa itu titik-titik yang kotor saat ini, saudara? Yang banyak kita jumpai di dalam masyarakat, baik di dalam gereja. Kelelahan jiwa, dosa yang mengikat, dan luka batin orang lain. Melayani seperti Kristus berarti bersedia tidak hanya terlihat bersih dalam pelayanan, tetapi berani terlibat dalam realita kehidupan sesama yang sedang berbeban berat. Siapa hari ini yang Anda lihat berbeban berat? Lantas apa panggilan untuk kita? Mari kita baca sama-sama di ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, dan seterusnya, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan. Hipodekma, teladan dari Yesus. Kata wajib di sini bukan sekedar instruksi, tetapi panggilan karena kita telah berhutang kasih kepada Kristus. Saudara, Yesus sudah memberikan blueprint, sebuah pola. Ia tidak minta kita melakukan ritual cuci kaki setiap minggu, tetapi ia memanggil kita untuk meniru sikap hatinya. Sikap hatinya. Bukan soal cuci kakinya, saudara. Apakah kita bersedia menjadi orang yang berada di bawah untuk mengangkat beban saudara kita? Saudaraku, kita harus di bawah ketika kita harus mengangkat beban saudara kita, bukan? Dunia selalu menawarkan kepemimpinan yang berada di atas. Namun Kristus membalikkan hal itu. Kepemimpinan sejati adalah tentang melayani dari bawah. Servant leader itu adalah ciri leadership daripada Tuhan Yesus. Tantangan saya untuk Anda hari ini, jangan cari posisi untuk dihargai. Sebaliknya, carilah satu orang saja. Mungkin rekan kerja yang sulit atau anggota keluarga yang sedang letih, dan layanilah mereka dengan tulus tanpa perlu pengakuan. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih telah menegur kami. Mampukan kami menanggalkan jubah ego kami, dan berikan kami hati seorang hamba untuk dapat membasuh kaki sesama kami. Berkati kami sepanjang hari ini Bapak. Berkati gereja Tuhan GKI Sumut Janul Haripin. Boleh keluar melakukan marturia, bersaksi menjangkau jiwa-jiwa. Terima kasih Bapak, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Shalom.